Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Magnet, kali ini kisah nyata seorang dokter yang anxiety disorder. Anxiety disorder itu adalah serangan kecemasan ya, atau biasa disebut dengan cemas berlebihan ya. Jadi sahabat, sebagai manusia itu memiliki rasa cemas itu wajar jika normal. Nah, disebut dengan anxiety disorder jika tidak normal, jika berlebihan gitu ya. Nah, biasanya teman-teman, klien yang anxiety disorder ini bukan hanya mengalami peristiwa yang membuat cemas di masa dewasanya. Jadi pemicunya bukan hanya ada di masa dewasanya, namun juga akarnya ada sejak kecil. Biasanya mereka tinggal dengan orang tua atau lingkungan keluarga yang sering mencemaskan sesuatu. Yang mirisnya lagi, hal tersebut berlangsung selama bertahun-tahun. Dari kecil hingga remaja, hingga awal dewasa. Melihat dan mendengar orang tua atau lingkungan keluarga yang mencemaskan hal-hal yang kecil. Mencemaskan hal-hal yang besar saja itu sangat berdampak kepada seorang anak kecil. Apalagi mencemaskan hal kecil-kecil yang secara terus-menerus. Sehingga yang terjadi, dokter kecil ini tumbuh dengan program cemas secara otomatis tanpa disadari di hidupnya yang dewasa. Tentunya itu sangat berdampak ya. Sangat berdampak kepada kehidupannya. Karena jika ada sesuatu yang terjadi, ya, tangannya bisa dingin, menggigil. Karena personality yang muncul itu adalah anak kecil yang tadi itu, yang cemas. Pikirannya cemas, ini bagaimana, itu bagaimana. Yang itu sangat tidak sesuai dengan penampilan orang tersebut sebagai orang yang dewasa dengan keilmuan yang banyak. That's why diperlukan seorang profesional hipnoterapis untuk mengakses pikiran bawah sadar untuk melakukan age regression ke masa kecilnya, untuk mencari akarnya apa yang terjadi di masa kecilnya. Ya, apa akar masalahnya di masa kecilnya? Ya, bukan hanya dari orang tuanya yang sering cemas gitu kan, lingkungan keluarga yang juga sering cemas, tetapi apa yang pernah terjadi dalam hidupnya yang membuat kecemasannya semakin double. Ya, bukan hanya double, triple, quadro dan sebagainya. Ya, apakah Coach Amanda bisa gitu kan dengan tidak dengan hipnoterapi gitu kan? Kalau buat saya itu bisa saja, hanya namun ya jika itu mengganggu kehidupannya dan itu cukup krusial misalnya, sangat urgent, sangat penting karena mengganggu keluarganya, pasangannya, anaknya misalnya dengan sikap cemasnya yang berlebihan tersebut, mau tidak mau harus dihipnoterapi agar bisa diakses ke pikiran bawah sadarnya, mencari akar masalahnya dan kemudian mengganti akarnya tersebut menjadi program yang baru, sehingga dia bisa menjalani hidup sebagai orang dewasa. Dan program otomatis di masa kecilnya yang dulu itu sudah terganti dengan program yang baru,
dan dia hidup secara otomatis sebagai orang dewasa yang sehat mental.